Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Nurfalah dengan nomor induk mahasiswa 1908101092 dari kelas PAIC semester 3. Di sini saya akan menjelaskan tentang peradaban pra-Islam di negara Cina dan India. Peradaban pra-Islam di Cina. Cina merupakan peradaban tertua di dunia. Daratan Cina dipersatukan oleh Kaisar Xing Huangdi pada dinasti Qin pada tahun 221 sebelum Masehi, dan pada masa klasik di tahun 618 Masehi, di masa kejayaan Kekaisaran dinasti Tang. Cina merupakan negara yang maju dan berbudaya. Kekaisaran Cina sebelum masa keislaman. Yang pertama, dinasti Xia. Di tahun 2100 sampai 1600 sebelum Masehi, dinasti ini didirikan oleh Yu yang Agung. Yang kedua, dinasti Shang. Di tahun 1500 sampai 1027 sebelum Masehi. Dinasti ini dinasti Cina asli yang tumbuh dan berkembang sekitar lembah Sungai Kuning. Yang ketiga, dinasti Zhou. Pada dinasti ini berkembang ajaran filsafat seperti Konfusianisme, Taoisme, Mohisme, Sofisme, individualisme, dan legalisme. Berikut ini adalah pujangga dari zaman dinasti Zhou. Yang pertama adalah Kongfusi, yaitu mengajarkan adat istiadat. Yang kedua, Meng She. Yang ketiga, Lao Tse. Yang keempat, Chuang Tse. Selanjutnya, yang keempat ialah dinasti Qin. Sebelum 2201 sebelum Masehi sampai 206 sebelum Masehi. Qin Shi Huang dinobatkan menjadi kaisar pertama di Tiongkok. Yang kelima selanjutnya ialah dinasti Han pada tahun 206 sebelum Masehi sampai 220 sebelum Masehi. Dinasti ini didirikan oleh Liu Bang. Selanjutnya yang keenam ialah zaman tiga negara. Pada tahun 220 sebelum Masehi sampai 280 Masehi, zaman tiga negara adalah zaman perpecahan Tiongkok yang berlangsung setelah hilangnya kekuasaan de facto dinasti Han. Selanjutnya yang ketujuh ialah dinasti Jin dan 16 negara. Dinasti ini pada tahun 280 Masehi sampai 420 Masehi. Selanjutnya ialah dinasti utara dan selatan. Menyusul keruntuhan dinasti Jin dan 16 negara tahun 420 sebelum Masehi, Tiongkok diganti dinasti utara dan selatan. Yang terakhir, dinasti Shu. Pada tahun 589 sampai 618 Masehi. Agama dan kepercayaan yang dianut oleh negara Cina. Yang pertama ialah Konghucu atau Konfusianisme. Yang kedua ialah Tao atau Taoisme. Ajaran ini dibawa oleh Lao Tzu. Yang ketiga ialah Buddha. Kepercayaan masyarakat Cina
bercorak politeisme, yaitu menyembah dewa-dewi, memuja para leluhur. Dewa-dewa yang sering mendapatkan pemujaan yaitu yang pertama, Feng Jiao atau dewa angin. Yang kedua, Lei Xin atau dewa topan. Yang ketiga, Tai San atau dewa yang mengurai bukit suci. Yang keempat ialah dewa Hopo. Sistem pertanian di negara Cina. Masyarakat Cina umumnya bercocok tanam seperti gandum, padi, jagung, dan kedelai. Kegiatan pertanian Cina sudah dikenal sejak zaman Neolitikum di tahun 5000 sebelum Masehi. Aksara dan bahasa di negara Cina. Aksara Cina berupa huruf piktograf dan bahasa persatuan Cina disebut Kouyu. Materi selanjutnya adalah peradaban pra-Islam di negara India. India merupakan suatu wilayah yang besar dan luas yang terletak di sebelah selatan benua Asia. Berdasarkan penelitian antropologis, pendukung kebudayaan India adalah bangsa Dravida. Perkembangan kerajaan-kerajaan India sebelum masa keislaman. Yang pertama adalah Kerajaan Maurya. Di tahun 327 sebelum Masehi, datanglah Iskandar Zulkarnain dari Persia ke India melalui Sahaybar dan menguasai India di daerah Punjabi, tetapi kekuasaannya tidak tahan lama. Di tahun 824 sebelum Masehi, pecah pemberontakan di bawah pimpinan Chandragupta dan berhasil mengalahkan Iskandar Zulkarnain dan berhasil mengusir penduduk asing tersebut dari India, dan berdirilah Kerajaan Maurya dengan Chandragupta Maurya sebagai rajanya yang pertama dalam waktu yang singkat. Kekuasaan Maurya sudah membentang dari Kashmir di barat hingga daerah lembah Sungai Gangga di timur. Ibu kota kerajaan ini adalah Pataliputra. Pada perkembangan selanjutnya, kerajaan ini dipimpin oleh Asoka, yaitu cucu Chandragupta Maurya. Selanjutnya, Kerajaan Gupta. Chandragupta I membangun kerajaan yang berpusat di Sungai Gangga. Zaman Gupta dikenal di India sebagai zaman yang sangat gemilang atau disebut juga zaman keemasan. Perkembangannya selanjutnya, Kerajaan Gupta dipimpin oleh Samudragupta, anak Chandragupta pada masa itu. Seluruh lembah Gangga dan lembah Sungai Sindhu ditaklukkan. India Selatan juga dikuasai olehnya. Ia memilih kota Ayodhya sebagai ibu kota kerajaan. Kemudian setelah Samudragupta mati, kerajaan ini dipimpin oleh Chandragupta II. Pada masa ini kerajaan makmur dan sejahtera. Banyak gedung indah yang didirikan. Perdagangan dan pelayaran semakin maju. Kesenian, keilmuan, kesusastraan maju dan mempesat. Sepeninggal Chandragupta II pada abad ke-7, tampillah kembali raja yang kuat bernama Harhava dan dengan membangun kembali kerajaan tersebut. Selanjutnya ada Kerajaan Andhra. Kerajaan ini didiami oleh bangsa Dravida yang terletak di Teluk Benggala di antara muara sungai Godavari dan Krishna. Selanjutnya yang keempat, Kerajaan Parthi. Di India Barat, pada Kerajaan Parthi, penduduknya kebanyakan orang pengembara yang berpindah-pindah tempat yang mengembalakan ternaknya.
Raja yang dikenal dari bangsa Parthia itu Raja Gordopares. Menurut berita, raja inilah yang membawa agama Kristen ke tanah India. Yang kelima ialah Kerajaan Kusan. Di India Utara, raja pertamanya ialah Raja Kadphises, sedangkan raja yang termasyhur adalah Kanishka. Selanjutnya yang keenam ialah Kerajaan Magadha. Pada masa kerajaan ini terdapat beberapa dinasti. Yang pertama, dinasti Sisunaga. Dinasti ini setidaknya dipimpin oleh 9 raja. Di antaranya yaitu yang pertama ialah Raja Saisunaga. Yang kedua ialah Raja Kakavarna. Yang ketiga adalah Raja Semadarman. Yang keempat Raja Semajit. Yang kelima Raja Bimbisara. Yang keenam Raja Ayatasastro. Yang ketujuh Raja Darsuka. Yang kedelapan Raja Udaya. Yang kesembilan Raja Nandivadan. Yang kedua ialah dinasti Nanda. Dinasti ini berkuasa pada kerajaan Magadha pada tahun 413 sampai 322 sebelum Masehi. Yang selanjutnya dinasti Maurya merupakan dinasti yang mampu membawa India pada masa kejayaan, yaitu di tahun 322 sebelum Masehi. Sekian penjelasan dari saya, mohon maaf bila banyak kesalahan dan kekurangan. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.